kenapa saya bicara tadi, bicara struktur kontrak, saya bicara hierarki, karena ini nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menilai dampak dari COVID tadi terhadap pekerjaan jasa konsultansi kita. Ini memang agak berbeda dengan pekerjaan konstruksi yang kemarin saya skip, karena di jasa konsultansi sepertinya perubahan dari waktu penugasan ini masih belum begitu dipahami, masih belum begitu dimengerti bagaimana cara pembayarannya. Oke, saya masuk ke KAK ya Bapak Ibu. Ini pasti Bapak Ibu semua sudah hafal harusnya ada KAK jasa konsultansi konstruksi. Nah, yang menjadi point of view kita, fokus kita hari ini adalah bagaimana kita melihat ini keluaran, ya kan? Keluaran ini digunakan untuk menentukan apa yang akan dihasilkan. Kalau misalkan dia jasa konsultansi pengawasan, tentunya keluarannya adalah laporan hasil pengawasan, ya kan? Nah, kemudian kalau dia jasa konsultansi perancangan, perencanaan, keluarannya pasti di sini akan muncul DED, akan muncul gambar desain misalnya, atau akan muncul engineering estimate misalnya. Ini ya keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan jasa konsultansinya. Nah, kemudian ada jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, di sini jangka waktu penyelesaian pekerjaan ini berapa lama waktu yang diberikan oleh PPK atau pengguna jasa, mulai dari tanggal mulai kerja sampai dengan akhirnya harus diserahkan pekerjaan tersebut. Disinilah kita melihat berapa lama jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Nah, kemudian ada personel, Bapak Ibu. Ini personel nanti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PPK. Nah, ini yang nanti menjadi syarat dalam kompetisi, apa yang dimau, apakah tim leadernya pendidikannya S2, jurusannya misalnya teknik sipil, keahliannya SKA ahli gedung, misalnya pengalaman 8 tahun, status tenaga ahlinya tetap, misalnya jumlah orang bulan penugasannya berapa. Nah, ini yang digunakan bagi penyedia untuk menawar, untuk membuat penawaran personel dan non-personelnya. Nah, kemudian ada jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan, Bapak Ibu. Nah, jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan ini juga diisi berdasarkan tahapan-tahapan yang Bapak Ibu inginkan ketika berkontrak dengan penyedia jasa konsultansi. Nah, tahapan pelaksanaan pekerjaan ini sangat bergantung kepada kebutuhan dari pekerjaan tersebut. Misalnya ketika Bapak meng-hire konsultan perancang ataupun konsultan desain gitu ya, maka Bapak Ibu menginginkan misalnya bulan pertama dia menghasilkan apa, bulan kedua dia menghasilkan apa, bulan ketiga menghasilkan apa. Nah, jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini tentunya harus match Bapak Ibu, tidak boleh jangka waktunya bilang 100 hari, tahapan pelaksanaan pekerjaannya di total malah jadi 200 hari misalnya. Ini kan harus match. Nah, kemudian ada juga laporan-laporan pendahuluan yang di sini biasanya diisi dengan laporan-laporan perjalanan prosesnya seperti apa, jasa konsultansi. Ada laporan pendahuluan, laporan bulanan, laporan antara, dan laporan akhir. Nah, di sini bisa Bapak Ibu atur mana yang harus diberikan, mana yang harus tidak digunakan gitu. Misalnya Bapak Ibu tidak ingin ada laporan antara, ya silakan saja. Atau Bapak Ibu mau bikin laporan bulanan, laporan triwulanan, ya silakan saja. Ini masih bisa dimodifikasi. Yang pasti Bapak dan Ibu bisa menyatakan bahwa kapan dia akan dibayar. Nah, kalau untuk pekerjaan jasa konsultansi, waktu penugasan itu gampang. Bayarnya adalah per bulan atau sekaligus. Jadi, ketika dia jasa konsultansi waktu penugasan, kemungkinan pembayarannya hanya dua, pembayaran bulanan atau pembayaran sekaligus. Tapi ketika dia adalah pekerjaan jasa konsultansi lumsum, maka pembayarannya itu berdasarkan jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan dan jadwal pembayaran. Nah, jadwal pembayaran muncul di mana? Harusnya muncul di dalam KAK Bapak Ibu. Nah, sering ada KAK yang tidak menyatakan kapan mau membayar.
kapan harus menyatakan, kapan harus memberikan 10%, kapan harus memberikan 20%. Tadi di depan saya sudah sampaikan, ketika kita membuat jasa konsultansi konstruksi lump sum, maka daftar keluaran harga berisi harga keluaran yang akan dibayarkan. Artinya, misalnya jasa konsultansi konstruksi lump sum, maka keluarannya ini ada nilai rupiahnya, Bapak Ibu. Ada nilai rupiahnya. Melihat nilai rupiahnya di mana? Melihat nilai rupiahnya adalah di daftar keluaran dan harga. Jadi ketika keluarannya tercapai, ya kan, baru kita bayarkan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa keluaran tadi sudah tercapai apa belum? Nah, disitulah dia ada di sini, jadwal tahapan pelaksanaan pekerjaan. Jadi, jasa konsultasi ini memang sedikit berbeda dengan pekerjaan konstruksi, cara bayarnya, Bu, Bapak Ibu. Jadi tidak sesederhana pekerjaan konstruksi. Kita benar-benar harus memiliki KAK yang betul-betul bisa merepresentasikan bagaimana membayar, bagaimana mobilisasi, bagaimana nanti pekerjaan tersebut akan dilaksanakan. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, ketika waktu penugasan, bagaimana kita menghitung berapa biaya yang akan kita keluarkan untuk waktu penugasan. Tadi di depan kan KAK sudah saya jelaskan, Bapak Ibu, bahwa ada jadwal waktu penugasan, ada jadwal penugasan personel, ada daftar keluaran dan harga, dan ada rincian komponen remunerasi, dan ada rincian biaya langsung. Rincian komponen remunerasi dan rincian biaya langsung ini tidak digunakan untuk lump sum. Ini hanya digunakan untuk pekerjaan jasa konsultansi waktu penugasan. Kenapa? Nah, ini di sini akan saya jelaskan bagaimana cara menghitung jasa konsultansi konstruksi waktu penugasan. Ketika kita memiliki jadwal waktu penugasan, ketika kita memiliki jadwal konstruksi penugasan, sebentar Pak, ini malah hilang ininya. Maka kita mengisi berapa lama kegiatan tersebut akan digunakan. Sebentar ya Pak, saya kendala teknis ini. Ya Bapak, pointernya kayaknya kehilangan ya Pak? Ya, kehilangan pointer ya. Nah, udah. Yap. Nah, ini ketika kita mau membayar jasa konsultansi konstruksi waktu penugasan, maka di sini ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh jasa konsultansi tadi. Misalnya di sini dia ke lapangan, ya kan? Di sini akan kita lihat ke lapangan itu berapa bulan, misalnya dari bulan ketiga ke bulan keempat. Nah, kemudian di sini kita lihat di jadwal penugasan personil untuk si A gitu ya, dia akan melaksanakan kegiatan apa di bulan pertiga akan keempat misalnya. Misalnya ini bulan 1, 2, minggu ketiga, bulan 1 ke 2, si tim leader karena dia merupakan tim leader, maka dia sepanjang kegiatan ada. Ya kan? Baru disinilah dihitung berapa sih total orang bulannya. Nah, baru kemudian ketika kita lihat ada jadwal penugasan personil dan kegiatannya memang ada untuk melaksanakan keluaran ataupun melaksanakan pekerjaan yang kita sebutkan dalam KAK, baru kita lihat berapa besaran komponen yang harus kita bayarkan kepada dia. Nah, berapa sih komponen gaji dasarnya, berapa sih beban biaya sosialnya, ini digunakan untuk menghitung berapa besar total yang harus dia terima, Bapak Ibu. Jadi misalnya contoh, ketika dia part-time input, maka yang didapatkan oleh si tenaga ahli tadi bisa saja tidak full 100%, tergantung dari berapa bobot yang akan Bapak Ibu bayarkan ketika dia part-time input, ataupun dia hanya setengah apa ya, tidak full time gitu ya, setengah bekerja, setengah off. Hilang terus. Maaf ya. Terus kemudian kita lihat ketika si personel tenaga ahli tadi bekerja di lapangan, apa yang akan dikeluarkan untuk mendukung si tenaga ahli tersebut? Apakah sewa kantor,
apakah ada biaya komunikasi, apakah ada biaya peralatan kantor, apakah ada tiket untuk mobilisasi dia, uang harian, misalnya perjalanan darat, dan biaya perjalanan dinas lainnya. Nah, kemudian untuk membayar tadi, berapa tagihan yang dibayarkan bulanan adalah kita menjumlah antara si rincian komponen remunerasi personil yang sudah dihitung berdasarkan jadwal penugasan tadi dengan rincian biaya langsung non personel. Sorry ini salah ketik saya, rincian biaya langsung non personel. Jadi kita menjumlah antara gajinya dengan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut, bisa tiket, komunikasi, dan lain-lain. Nah, begitulah caranya menghitung untuk yang waktu penugasan. Kenapa saya jelaskan, Bapak Ibu? Nanti kita akan lihat bagaimana pengaruhnya terhadap kondisi COVID ini. Terus. Ya, nah ini sama seperti slide kemarin, Bapak Ibu. Ketika kondisi konsultan juga sama, ada keadaan kahar segala macam. Itu kita cek kepada 3 kondisi, yaitu pertama dia di luar kehendak para pihak dalam kontrak, kedua tidak dapat diperkirakan sebelumnya, kemudian ketiga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak terpenuhi. Nah, ketika kita bicara jasa konsultansi pengawasan, apakah nanti penghentian dari pekerjaan konstruksi itu masuk ke dalam keadaan kahar apa tidak? Itu nanti akan kita coba telaah. Siapa yang bilang tidak, siapa yang bilang kahar gitu ya. Nanti mungkin kita buka Pak Ade ya sesi untuk diskusinya. Kemudian yang kedua, tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Nah, tidak dapat diperkirakan sebelumnya artinya kemarin juga sudah dijelaskan bukan sesuatu yang dapat dimitigasi secara wajar dan tidak masuk ke dalam risiko kontrak yang diperhitungkan ketika penawaran. Kemudian 3, kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak terpenuhi. Nah, kewajiban-kewajiban apa? Kalau misalkan jasa konsultansi konstruksi, tentunya ada kewajiban untuk membuat laporan, kewajiban untuk menghasilkan keluaran, kewajiban untuk membuat rapat misalnya. Itu bisa saja tidak terpenuhi. Oke? Saya masuk yang terakhir ya Pak ya. Yang terakhir itu terkait dengan penyelesaian sengketa. Jadi gini Bapak Ibu, kenapa saya menekankan penyelesaian sengketa seperti yang di awal ya kan? Ini merupakan worst case skenario lah gitu ya. Worst case skenario artinya ketika PPK dan penyedia itu sudah tidak bisa bersepakat lagi, biasanya kan muncul sengketa gitu ya, muncul permasalahan. Nah, kita di dalam Permen 7 2019 memang sebisa mungkin kita menghindari yang namanya pengadilan kan gitu. Bisa penyelesaian sengketa itu dilakukan secara keperdataan gitu ya. Keperdataan itu artinya melewati mekanisme-mekanisme di luar litigasi, di luar pengadilan. Nah, di Undang-Undang 2 dan di Permen 7 kita menggunakan pertama-tama adalah musyawarah ya. Musyawarah dulu, kita negosiasi dulu, sebaik mungkin kita akan itikat baik gitu ya. Yang penting bagaimana pelaksanaan pekerjaan ini selesai dengan baik, bagaimana nanti pekerjaan ini bisa dilakukan, menghasilkan output, semua pihak dibayar, everybody happy kan gitu ya. Nah, tapi memang kalau tidak bisa juga terjadi kesepakatan, maka itu biasanya penyelesaiannya adalah mediasi, konsiliasi, baru kemudian arbitrase gitu ya, bisa Pak Ani, Pak Dapski, atau nanti kalau misalkan mediasi konsiliasinya tidak berhasil ataupun tidak mau digunakan, bisa menggunakan Dewan Sengketa. Nah, Dewan Sengketa ini memang barang baru yang diperkenalkan di Undang-Undang 2 Jasa Konstruksi 2017 gitu ya. Ada tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi ada tim yang dibentuk, satu ditunjuk oleh penyedia, satu ditunjuk oleh pengguna, dan orang ketiga ditunjuk oleh Dewan Sengketa yang sudah ditunjuk pengguna dan penyedia tadi. Jadi satu dari pengguna, satu dari penyedia, kemudian 2 orang ini menunjuk 1 orang lagi untuk menjadi ketua dari Dewan Sengketa. Nah, metode-metode penyelesaian sengketa ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu ketika memang nanti dalam permasalahan kontraknya mencapai sengketa tidak bisa deadlock gitu ya, tidak bisa dicapai kesepakatan,
dan sebisa mungkin tidak menggunakan pengadilan, karena pengadilan ini alur yang harus ditempuh, waktunya, biayanya itu tidak akan menghasilkan keputusan yang cepat gitu ya. Nah, diingatkan kembali bahwa di dalam kontrak Bapak Ibu, kalau nanti memang ternyata jelek-jeleknya harus bersengketa, ya pilihlah penyelesaian sengketa yang paling memungkinkan, yang paling murah, yang paling tepat untuk kasusnya Bapak Ibu gitu ya. Tidak harus ke arbitrase langsung, tapi bisa mediasi dulu ya kan. Mediasi tidak berhasil, konsiliasi gitu ya, baru kemudian masuk arbitrase. Jadi ini saya sampaikan kenapa mohon dicek di dalam rancangan kontrak atau dalam kontrak Bapak Ibu semua, apakah pilihan-pilihan penyelesaian sengketa ini sudah menjadi pilihan yang dimunculkan. Jadi jangan-jangan di dalam kontraknya Bapak Ibu ini masih bicaranya pengadilan gitu ya. Kalau bicara pengadilan ya mungkin nanti kita setahun ataupun 6 bulan lagi ya belum tentu belum tentu permasalahan tersebut akan selesai, belum tentu pembayaran tersebut akan bisa dilaksanakan. Jadi tolong dicek di kontraknya Bapak Ibu semua apakah memang masih pengadilan atau kita sudah menggunakan alternatif penyelesaian sengketa ini yang nyata-nyata akan lebih cepat menghasilkan keputusan dan lebih cepat kita mendapatkan kejelasan atas bagaimana pembayaran ataupun pelaksanaan pekerjaan kita. Mungkin itu Pak Ade yang saya sampaikan. Ya, Bapak. Terima kasih banyak Pak buat Bapak. Mungkin dengan ini saya tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Sehat-sehat semuanya. Saya juga sebagai moderator mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru atau ada yang salah Pak. Mohon dimaafkan untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.